Sederhana ya, kalau misalnya pencalonan presiden ini tidak membutuhkan partai politik, taruhlah ada sebuah panitia khusus pemilu gitu ya, Jokowi udah pasti presiden. Pasti itu ya. Pasti. Okay. Cuman kan kalau karena melalui partai politik, maka pertanyaannya adalah partai terbuka nggak peluang untuk Jokowi. Nah, untuk PDIP sendiri Jokowi ini sebuah dilema besar. Jokowi sudah dijadikan sebagai alat penarik suara di berbagai pilkada. Ya, bahkan menariknya kemana SBY berkunjung pasti ditimpa lagi Jokowi datang. Ini untuk perang persepsi aja. Dan itu poin plus. Cuman apakah dengan ini nanti PDIP ikhlas menyerahkan Jokowi sebagai calon presiden? Ini juga pertanyaan besar karena partai ini kan bukan partai yang ada begitu saja. Ini partai historis, sejarah yang panjang, dan Terah Soekarno itu salah satu mainstream besar yang tidak bisa dilupakan. Nah, pertanyaannya apakah Ibu Mega akan ikhlas menyerahkan partai ini kepada Jokowi, atau Ibu Mega sendiri? Kalau misalnya Bu Mega sendiri tetap mencalonkan dirinya sebagai ketua umum, nah itu pertanyaannya. Cuman kan persoalannya gini loh, kalau misalnya Ibu Mega mencalonkan diri, belum tentu hasilnya spektakuler kalau si Jokowi yang maju. Bisa backfire nanti di situ justru. Persis. Kan? Jadi harus ada kombinasi antara menjaga Terah Soekarno dan popularitas, menarik suara pemilih. Nah, disitulah menurut saya kesulitan bagi PDIP, sehingga sampai sekarang PDIP itu tidak pernah membahas Jokowi dan tidak pernah juga membicarakan calon presiden. Dan dugaan saya, mungkin hasil pemilu legislatif yang akan menentukan seperti apa suara Lenteng Agung. Nah, kalau misalnya di atas 20% perolehan legislatif PDIP, sangat mungkin Ibu Mega maju jadi presiden. Kalau misalnya di bawah itu, otomatis partai ini realistis. Dia akan menjadikan Jokowi sebagai calon presiden untuk bisa memenangkan kepemimpinan suara lagi, begitu ya. Nah, dengan adanya cawapres Bapak dicalonin, gimana? Apa? Calonin apa? Dari gimana? Ini nama Bapak kan sebut-sebut. Saya rankingnya berapa kalau di survei itu? Ranking 1, Pak. Ranking 1 banyak, Pak. Masa ranking 1 jadi cawapres? Berarti cawapres ya, Pak? Siapa? Ini guyonan. Wah, nanti ditulis. Ini guyonan. Ya kan? Ini guyonan. Ini loh. Saya kan sudah saya sampaikan, saya ini mau ngurus rusun, macet, banjir, ya kan, kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar, itu aja urusan saya. Tapi saya tidak sampaikan, masa ratingnya tinggi, jadi cawapres, guyonan. Ini guyonan. Tapi kalau misalnya ada harapan, bisa ya, Pak? Ada harapan, Pak. Berarti apa langsung jadi ke presiden aja, Pak? Beberapa tokoh tentang Jokowi dan koalisi. Ini dari Puan Maharani. Kami mempunyai mekanisme sendiri, jangan sampai kami dipaksa mencalonkan seseorang yang mungkin dianggap cukup hasil surveinya. Maksudnya untuk Jokowi ya. Ini kukuh terhadap dia. Tunggu saja nanti. Gitu. Bang Don. Ya, kalau lihat berbagai survei, dan saya baru saja pulang dari kampung yang 3 jam penerbangan jauhnya dari sini, dan di kampung itu hanya ada 2 televisi. Dan mereka maksudnya 2 televisi apa? Hanya dua pesawat stasiun. televisi. Dua pesawat televisi. Oh, betul. Dan bagaimana mereka mengenal Jokowi hanya dari 2 pesawat televisi. Bilang kalau sekarang pemilihan sih kita sudah tahu siapa presidennya. Itu Jokowi. Itu kalau Jokowi dicalonkan. Jokowi efek itu memang kalau dicalonkan. Lalu ketika saya bilang masih ada lembaga survei yang mengatakan itu masih wacana Jokowi itu karena belum ada partai dan Mega belum menentukan apakah dia boleh jadi calon atau tidak. Mereka bilang apalagi presiden wacana itu katanya. Mas Bambang, apakah PDIP kemudian suatu saat harus didesak oleh massa untuk kalau menurut saya sebetulnya ini memang PDIP itu ada ya titik poinnya ada di Ibu Mega. Karena saat ini antara kepentingan pribadi Ibu Mega dan kepentingan partai mungkin tidak sejalan, bahkan mungkin bertentangan. Kalau Ibu Mega berpikir tentang kalau Ibu Mega berpikir tentang PDIP harus maju, udahlah semua poll ini semuanya menyatakan udah jelas banget lah. Kalau PDIP nyalonin sebelum pemilu caleg
mencalonkan Jokowi, akan naik. Ini ada kemungkinan PDIP bahkan lebih tinggi daripada waktu dia nomor 1, ya, di atas 37% malah bahkan. Ya. Tapi kalau enggak, dia kalah sama Golkar. Nah, jadi kalau bahasa Inggrisnya, this is for PDIP to lose. Dia mau, kalau dia diam aja dia menang kalau dia calon nih. Tapi kecuali dia melakukan tindakan yang bodoh lah. Ya. Terkejut juga ada postur kabinet yang sudah ada di tangan Mas Hasto. Itu sebetulnya indikasi bahwa mereka siap menang, siap untuk menjadi partai penguasa, berkuasa, lalu kemudian dan hanya satu pilihan ke sana, Jokowi. Dan seperti sudah dikatakan tadi, Ibu Mega akan mendengar suara dari bawah. Cuma selalu ada pertanyaan Mas Hasto sebenarnya. Ini antara saya sebagai wartawan dan awam sekaligus. Saya malah khawatir di susunan kabinet ada nama Jokowi. Pak, sebentar Pak. Ada sebetulnya. Cara teman-teman di PDIP berpikir seperti yang Anda sampaikan, saya tahu itu konseptual betul dan kemudian itu akan diterapkan. Cuman semua itu orang hanya akan mengatakan ujungnya cuma satu kata dari Ibu Mega, iya atau tidak saja. Lalu kemudian orang berpikir sama seperti Mas Bambang, saya pikir jangan-jangan Ibu Mega bilang saya aja dek Jokowi, itu kira-kira gitu.